tidur bersama Gilang Dika. Di rumah aja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Tadi sudah Anda lihat bersama pemirsa lantunan azan yang disampaikan oleh Cuping Topan dan berbicara mengenai azan sendiri itu kan ada irama-iramanya. Betul. Dan Cuping Topan ini kan iramanya bisa dibilang mirip dengan Imam Besar Syekh Misyari Al-Rasyid, betul? Iya, atau biasa kita kenal dengan Syekh Misyari Al-Hafasi. Syekh Misyari Al-Hafasi. Dan alhamdulillah kemarin sempat ketemu juga ya. Alhamdulillah ini suatu kebanggaan dan keberkahan tersendiri ya bisa ketemu langsung dengan beliau dan itu nggak nyangka. Iya, gimana cerita ketemunya gimana? Nah, jadi awalnya itu kan waktu itu saya lagi mudik pulang ke Tidore, ke Ternate. Terus tadinya si Syekh Misyari Al-Rasyid itu tuh eventnya di Malaysia. Akhirnya dari Malaysianya mereka ini fotonya, menunda. Masya Allah. Ah ini dia nih, ini beliau nih, Masya Allah. Iya. Aduh. Mirip ya? 11-12 ya? mirip. Sama-sama punya jenggot, sama-sama pakai baju putih. Cuma beda nasib aja. Iya. Tapi insya Allah tingkat keimanan dan ketakwaan sama insya Allah. Amin, Masya Allah. Lalu ceritanya? Ya udah, jadi sebelum beliau datang, itu kan beliau masih dalam perjalanan di hotel. Iya. Ini saya kumpul tuh bersama salah satu dokter Ahlul Quran. Beliau itu memiliki ilmu sanad kedua di dunia. Namanya Dr. Abdul Aziz. Nah, itu. Akhirnya duduklah kita tuh sama ada beberapa imam dari Mesir juga duduk. Terus si Ustaz Joki bilang, setor surah. Surah apa? Hanya dibilang masih surah Al-Fatihah itu. Saya setor surah. Jadi sebelum saya setor surah, saya diminta ajan. Jadi ajannya saya bikin versi irama Syekh Misyari Al-Hafasi. Mungkin dari video itu disampaikan langsung ke beliau. Gitu. Makanya akhirnya beliau bersedia untuk dijumpai waktu itu. Iya, udah datang kita bertemu, Masya Allah saya peluk dia, saling mau dia dan. Terus gimana ngobrolnya? Ada translator dan lain-lain juga? Ada translatornya. Terus apa kata beliau? Beliau lebih diam aja sih, jarang ngomong, jarang komunikasi. Karena kan banyak banget tamu di situ kan. Gitu. Jadi saya lebih banyak komunikasi sama Dr. Mahmud. Dr. Mahmud Abbas. Iya, tapi setidaknya tersirat bahwa beliau itu sangat bangga pasti dengan jawabannya pasti. Waduh, luar biasa. Dan saya paling bersyukur karena saya sendiri bisa langsung ditalaki surah Al-Fatihah sama Dr. Mahmud Abdul Aziz itu. Karena waktu itu ada sini juga ada beberapa teman-teman, ada si Salim Bahanan, ada si Muzamil Hasbala, ada Pak Malik, ada si Muhammad Syawal, ada beberapa teman-teman Kori juga. Dan kita selalu bilang, ada yang berani nggak di antara teman-teman kita ini yang Ahlul Quran ini? Berani nggak nyeter surah Al-Fatihah atau bebas? Mau nyeter surah apa di depannya si Syekh Mahmud Abdul Aziz itu? Dan katanya teman-teman gak ada yang berani. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan langsung untuk talaki surah Al-Fatihah. Dan kemarin mungkin kurang lebih sekitar sebulan, hampir 2 bulan yang lalu, saya diberikan ijazah langsung sama Dr. Mahmud Abdul Aziz untuk ijazah dari surah Al-Fatihahnya itu sendiri. Masya Allah. Jadi Waduh, secara langsung. keren sekali. Dan alhamdulillah. Tapi jangan bangga dulu, kita harus masih banyak belajar juga. Iya memang, tapi merupakan sebuah pencapaian luar biasa juga maksudnya. Karena beliau salah satu pewaris kedua tertinggi kedua di dunia. Dan itu bangga banget, senang banget bisa ketemu langsung sama beliau. Mudah-mudahan prestasi ini tidak hanya bisa dibanggakan di dunia, tapi sudah pasti insya Allah bisa dibanggakan juga untuk akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke. Le, tadi katanya ada apa?
di depan ada tamu nih Lang. Gue mau jemput lu bentar ya. Oh, Ada tamu lagi. Ada tamu lagi. Oh, yaudah kalau gitu sih gue mau masak dulu ya. Nah gitu. Bang, ntar sahur sini ya. Terus kita ngaji lagi. Oh, ya, masuk kapan? Ya ada pokoknya. Oh, oke, siap. Ya. Anda tungguin ya. Iya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa bawa minumnya juga. Saya mah sebentar. Oh, iya, Cuma benar. 2 menit. Ya udah. 2 menit begini, 2 menit. gitu. Oh iya benar. Gak apa-apa ya, ntar sahur bareng di sini juga ya, karena kan biasa tamu-tamu pada sahur di sini juga bareng sama kita. Tapi yang paling penting adalah pemirsa, untuk Anda nih, karena ini sedang wabah corona, ayo semuanya sekarang di rumah aja. Jadi kalau misalnya Anda mau keluar rumah pakailah masker, pulang dari luar menuju ke rumah cuci badan bersih-bersih, sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer dan juga air dan juga sabun ya pemirsa. Mudah-mudahan kita segera terbebas dari corona ini sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Dendi. oh ini bener ya Mas Dendi ya. Mari silakan. Mau tolong maaf. Iya. Sorry. Masya Lagi Pak Allah. Ustadz. Siap Pak Ustadz. Ya. Insya Allah. Siap Pak Ustadz. Silakan. Aduh. Lang, gue jaga di pos dulu Lang ya. Mau jaga di pos? Ustadz, Supin. Iya. Ustadz Dendi izin ya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dendi apa kabar? Alhamdulillah. Makasih ya sudah mau menyempatkan hadir di sini ya. Iya. Alhamdulillah. Tadi kita sempat ngobrol juga sama Mas Topan, Mas Dendi. Iya. Terus alhamdulillah saya tuh sebenarnya bangga sekali karena hari ini episodenya itu adalah semua yang hadir hafiz Quran. Ya Allah. Masya Allah. Saya iri jujur sebenarnya. Tapi sebelum kita membahas soal hafiz Quran Mas Dendi, ini saya tadi sempat ngobrol sama Mas Adit. Iya. Mas Adit itu katanya teman Mas Dendi juga ya? Iya. Teman jualan. Semenjak dari Bujang. Semenjak dari Bujang, betul. Aditya Prayoga itu adalah orang yang membuka restoran gratis di Ciang Sana. Oh iya. Nah, itu rumah makan gratis. Rumah makan tersebut. gratis ya. Betul. Dan yang menjadi menarik ini adalah beliau masih berteman dekat dengan Mas Dendi, benar ya? Betul. Mas Dendi, dikala mohon maaf sekali kondisi seperti ini katanya banyak yang meninggalkan teman-teman yang tadinya akrab satu persatu kemudian akhirnya pergi, betul seperti itu Mas Dendi? Sebenarnya bukan karena mereka mungkin udah mulai nggak cocok kali ya. Karena mungkin yang tadinya dulu bisa diajak senang-senang gitu ya, yang tadinya enjoy aja gitu, kongko bareng gitu ya. Mungkin nggak tahu ya apa sebenarnya sih, kalau gue pribadinya sih santai-santai aja gitu ya. Cuman terkadang kalau mereka udah mulai pengen kongko gitu ya, udah nih Dendi masuk ke dalam gitu. Jadi kayak mereka malu gitu. Ya Allah. Jadi sebenarnya gue ini santai aja sebenarnya. Sebenarnya santai aja ya Mas ya. Tapi mohon maaf sekali ini kita juga mendapatkan informasi bahwa yang dialami oleh Mas Dendi sekarang ini bukan dialami sejak lahir ya, tapi sejak usia 20 tahun, betul? Iya, kurang lebih sih 20 tahun. Gue iritasi biasa lah, iritasi mata gitu ya. Sehingga gue harus periksa ke dokter. Nah, saat itu bokap gue sih sebenarnya yang salah. Gimana ceritanya? Jadi dia beli obat, cuman obatnya itu tuh seharusnya dosisnya dipakai sekali gitu ya. Cuman dipakai jadi 2 kali lah. Sehingga efeknya itu OD gue jadi akhirnya. OD di mata gitu. OD di mata. Iya. Nah, apa yang dirasakan efeknya ketika dipakai 2 kali? Apakah Ya, sakit, perih atau pertama sih kok mata gue kayak dinutupin gitu kan ya. Itu yang sebelah kanan gitu ya. Yang sebelah kanan dulu pertama. Ya, yang kiri lama-lama. Jadi bertahap sih sebenarnya aja. Bertahap terus lama-lama buram ya, blank. Gitu. Itu prosesnya berapa hari tuh? Dari yang Tahunan sih sebenarnya. Tahunan gitu. Jadi tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4 gitu. Nah, selama dari proses tersebut sudah coba untuk diperiksakan lagi? Ya sudah, dan saat itu dokter mengatakan ini udah telat. Astagfirullahaladzim. Dan you know what, waktu ketika gue diperiksa kayak gitu, ya alhamdulillah gue udah mulai belajar agama ya saat itu. Ketika ini jadi gimana dok diagnosanya? Ya udah telat gitu ya. Ya gue berkata dalam hati, uhibbuka fillah ya Allah. Ya ubika fillah gitu. Maksudnya saya sangat mencintai engkau ya Allah gitu. Jadi ya itu menghibur gue saat itu, gue kayak gitu. Daripada gue maki-maki gitu kan, enggak apa gunanya. Jadi gue bilang
yaudah aku cinta kamu ya Allah gitu. Berarti obat yang dibeli sama bapak itu tanpa resep dari dokter? Dia ceroboh lah saat itu. Tapi semoga apa yang dilakukan bokap gue ini, mungkin itu kesalahan ya, tapi berbuah manis buat gue gitu kan. Jadi mudah-mudahan jadi pahala gitu buat dia. Apa maksudnya berbuah manis itu? Iya, dengan sebab inilah yang tadinya gue nggak tahu tentang agama gitu ya. Iya. Tapi Allah tuntun gue untuk ini hal yang nggak pernah gue terbayangkan sebelumnya gitu. Tiba-tiba Allah menuntun gue untuk menghafal Al-Quran gitu. Ya, tadinya itu hal yang nggak pernah gue bayangkan sebelumnya. Karena sebab mata ini tidak melihat, gue ketemu orang yang emang menuntun gue untuk datang ke pengajian gitu ya. Disitulah Ustadz itu bilang, udah ente ngafalin Quran aja. Hah? Ngafalin Quran? Apa iya gitu. Cuma saat itu Allah berikan giroh gitu. Udah buruan. Akhirnya ya awalnya gue ngafalin dari juz 30 gitu ya, dari An-Naba, An-Nazi'at gitu-gitu. Ya ketika juz 30 sudah rangkum, kalau nggak salah itu 3 bulan lah. Ya, jadi itu hafal melalui pendengaran aja? Iya, pendengaran aja. Talaki gitu. Talaki. Jadi tadi Ane bilang kan, berarti pakai huruf braille gitu dong, Tat. Kelamaan, udah langsung aja gitu. Gitu. Wah, Ane nggak pernah terfikirkan semua. Orang tadinya yang Ane dengerin musik-musik gitu ya. Ini terluar di luar daripada musik itu halal apa haram, itu bukan ranah Ane lah gitu. Betul. Tapi ini tentang Ane beralih kepada Al-Quran gitu ya. Itu ya sekarang yang Anda rasakan ternyata Al-Quran itu nikmat yang luar biasa gitu menghafal Al-Quran. Masya Allah. Mas Dendi, abis ini kita bakal ngobrol lagi, tapi kita harus iklan dulu, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Tepan nggak apa-apa ya? Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, dan kami harap Anda tidak kemana-mana pemirsa, karena pasti akan mendapatkan wawasan ilmu serta inspirasi di segmen berikutnya. Tetap di Sahur Bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang